Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Aziz dengan NIM 2119538. Di sini saya akan mempresentasikan cybercrime dalam masyarakat untuk mata kuliah komputer dan masyarakat. Oke, langsung saja, itu apa pengertian dari cybercrime? Apa itu cybercrime? Nah, di sini cybercrime atau kejahatan cyber itu adalah aktivitas ilegal yang melibatkan komputer, internet, atau perangkat jaringan. Jenis kejahatan ini dapat mencakup pencurian identitas, penipuan phishing, penyebaran malware, dan serangan digital lainnya. Nah, definisinya cybercrime ini tindakan ilegal yang dilakukan melalui komputer, smartphone, jaringan internet, dan lain-lain di zaman sekarang ini, dan melibatkan penggunaan teknologi digital untuk melakukan kejahatan. Oke, kemudian ini ada dampak cybercrime dalam masyarakat. Ini ada 3 dampak di sini yang saya paparkan. Ada dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak psikologis. Yang pertama, dampak ekonomi. Dampak ekonomi ini bisa berbentuk dari kerugian finansial. Cybercrime seperti penipuan online, pencurian identitas, dan ransomware menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi individu atau sebuah perusahaan. Misalnya, ada serangan ransomware WannaCry pada tahun 2017 yang menyebabkan kerugian miliaran dolar di seluruh dunia karena perusahaan harus membayar tebusan atau biaya pemulihan dari sistem mereka. Kemudian biaya pemulihan dan perlindungan. Ini perusahaan harus mengeluarkan biaya yang banyak untuk memperbaiki sistemnya yang telah diretas dan meningkatkan keamanan agar terhindar dari serangan-serangan di masa depan. Contohnya itu Yahoo menghabiskan ratusan dolar untuk memperbaiki kerusakan akibat pelanggaran data besar-besaran pada tahun 2013 dan 2014. Yang ketiga, di sini ada penurunan produktivitas. Serangan cybercrime dapat menyebabkan gangguan operasional yang mengakibatkan penurunan produktivitas. Sebagai contohnya, serangan Distributed Denial of Service atau DDoS dapat membuat situs web atau layanan online tidak dapat diakses selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Dampak yang kedua adalah dampak sosial. Nah, di sini dampak sosial bisa menurunkan kepercayaan publik. Kasus cybercrime dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap keamanan transaksi online dan layanan digital. Misalnya, kebocoran data pelanggan yang terjadi pada Equifax pada tahun 2017 menyebabkan penurunan kepercayaan terhadap keamanan informasi yang disimpan oleh perusahaan tersebut. Kemudian ada kerentanan masyarakat. Masyarakat menjadi lebih rentan terhadap penipuan dan eksploitasi online. Contohnya penipuan phishing yang menyasar individu melalui email atau media sosial yang dapat menyebabkan banyak korban tertipu dan kehilangan uangnya. Kemudian ada disinformasi dan propaganda. Serangan cyber yang menyebarkan berita palsu atau propaganda dapat memecah belah masyarakat dan mempengaruhi opini publik. Misalnya, penggunaan bot dan akun palsu untuk menyebarkan informasi yang salah selama pemilu dapat mengganggu proses demokrasi. Yang ketiga ada dampak psikologis. Dampak psikologis itu bisa trauma dan ketakutan bagi seseorang, bagi korban cybercrime yang seringkali
mengalami trauma psikologis dan ketakutan yang mendalam. Sebagai contohnya ada korban cyberstalking atau pelecehan online dapat dapat merasa terus-menerus terancam dan terganggu. Kemudian dampak yang kedua ada stres dan kecemasan. Individu atau korban yang mengalami pencurian atau penipuan online mungkin mengalami stres dan kecemasan yang berkepanjangan akibat kerugiannya dan upaya untuk memulihkan identitas mereka. Misalnya seseorang yang identitasnya dicuri, mungkin si korban harus berurusan dengan pihak berwenang dan lembaga keuangan untuk waktu yang lama. Eh, yang ketiga, dampak psikologis lainnya itu rasa tidak aman. Cybercrime dapat menimbulkan rasa tidak aman yang meluas di kalangan pengguna internet, membuat mereka ragu untuk melakukan aktivitas online. Contoh, setelah serangan cyber besar-besaran, banyak orang merasa takut untuk menggunakan layanan online, seperti internet banking atau berbelanja online. Oke, kemudian ada jenis-jenis cybercrime. Di sini saya ada 5 hack. Yang pertama hacking, kedua phishing, ketiga identity thief, yang keempat cyber stalking, yang kelima malware. Nah, hacking ini adalah akses yang tidak sah ke sistem komputer. Jadi orang diam-diam menggunakan komputer kita. Contohnya itu peretasan akun email, pencurian data pribadi atau perusahaan. Yang kedua phishing. Phishing ini penipuan melalui email atau situs palsu untuk mencuri informasi pribadi. Ini marak sekali ya. Ada sering orang-orang terdekat kita mendapatkan link yang tidak tahu itu himbauannya sih jangan diklik. Nanti dapat dapat apa namanya? Kita dapat jadi korban lah. Contohnya itu email palsu meminta informasi kartu kredit seperti itu. Yang ketiga itu ada identity thief. Ya, identity thief itu pencurian identitas untuk tujuan kejahatan, menggunakan identitas orang lain untuk melakukan penipuan. Yang keempat cyberstalking. Cyberstalking ini penguntitan lah istilahnya atau pelecehan melalui internet. Mengirim pesan ancaman atau pelecehan secara berulang-ulang. Yang kelima, malware. Penyebarannya itu perangkat lunak berbahaya untuk merusak sistem atau mencuri data. Contohnya itu virus komputer atau ransomware. Oke, yang kemudian tinjauan hukum cybercrime. Hukum yang mengatur cybercrime di Indonesia itu ada UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang seperti akses ilegal, manipulasi data, dan penyebaran malware. Yang kedua ada peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik mengatur tentang kewajiban penyelenggaraan sistem elektronik dan melindungi data pribadi. Nah, kemudian nomor 2 ada sanksi dan hukuman bagi pelaku cybercrime. Sanksinya adalah denda dan hukuman penjara sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan. Contohnya,
hukuman penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar untuk orang yang melakukan hacking. Nah, kemudian upaya dan pencegahan penanggulangan cybercrime. Ini ada upaya untuk mencegah atau menanggulangi cybercrime. Ya, di sini ada 3. Yang pertama, edukasi bagi masyarakat. Yang kedua, software asli dan update berkala. Yang ketiga, enkripsi data dan firewall. Edukasi masyarakat, hendaknya pemerintah melakukan program-program sosialisasi keamanan cyber untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan informasi. Yang kedua, software asli dan update berkala. Pengguna diharuskan atau menggunakan software yang legal, software asli, dan melakukan update secara berkala untuk menghindari celah-celah keamanan. Yang ketiga, enkripsi data dan firewall. Mengenkripsi data pribadi dan menggunakan firewall untuk melindungi sistem dari serangan cyber. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang menghadirkan ya enkripsi 2 langkah. Jadi tidak hanya 1 tapi 2 agar lebih aman. Oke, selanjutnya contoh kasus cybercrime di Indonesia. Yang pertama ada kasus pertama peretasan situs KPU. Situs KPU itu diretas menjelang pemilu 2019 dan menyebabkan kebocoran data dan gangguan dalam proses perhitungan suara. Nah, ini dampaknya bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Yang contoh kasus kedua, ada penipuan online dengan modus phishing marak di tahun 2020. Penipuan ini melalui email palsu yang meminta informasi pribadi pengguna, mengakibatkan banyak korban kehilangan uang. Dampaknya itu kerugian finansial yang signifikan bagi korban. Contoh yang ketiga, kasus ketiga, pembobolan data di Tokopedia. Data pribadi jutaan pengguna Tokopedia bocor akibat peretasan, termasuk informasi login dan data pribadi. Ini dampaknya ancaman terhadap privasi dan keamanan bagi pengguna. Nah, di sini sudah sampai di kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pentingnya kesadaran dan kewaspadaan. Semua pihak harus waspada terhadap ancaman cybercrime. Pentingnya edukasi dan kesadaran untuk mencegah kejahatan ini. Kedua, ada upaya pencegahan penanggulangan. Upaya harus dilakukan secara terpadu, bahu-membahu oleh pemerintah, perusahaan, dan masyarakat itu sendiri. Dan ada penguatan kerjasama internasional dan penegakan hukum yang tegas. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata ucapan dalam presentasi ini, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.